Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat serta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Semoga amal ibadah kita pada Ramadan, amal ibadah puasa kita, dan amalan-amalan yang lainnya yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Shaimin, shaimat, rahimakumullah. Berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, sudah barang tentu tidak akan terlepas dari Al-Quran. Karena sebab Al-Quran yang Allah turunkan di dalamnya, maka bulan Ramadan Allah muliakan, Allah memberkahi di dalamnya. Karena sesuatu yang bersinggungan, yang berkaitan erat dengan Al-Quranul Karim, niscaya Allah akan tinggikan derajatnya, Allah muliakan. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Allah tinggikan derajat kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Selain karena akhlaknya yang agung dan juga karena cerminan pribadi Rasul, yaitu yang tertera dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Selain itu juga karena Al-Quranlah Allah memberikan keutamaan-keutamaan bagi para pembacanya. Jangan sia-siakan dalam momentum yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita untuk sering bertadarus, bertilawah Al-Quran. Jangan bosan-bosan dan jangan bermalas-malasan. Karena yang kita baca dari Al-Quran, setiap hurufnya adalah kebaikan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan-keutamaan Al-Quran yang Allah berikan kepada pembacanya, kita dapat dan kita pelajari dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kali telah disampaikan oleh guru-guru kita, para mubaligh, para ustadz, para kiai. Hadis yang sering populer, yang sangat populer sekali, yang pernah kita dengar dan bahkan sering kita dengar, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kita diberikan kesempatan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah berupa sehat walafiat, berupa iman, Islam. Tapi tidak semua orang untuk berkesempatan belajar Al-Quran dengan baik, dengan maksimal. Oleh karena itu, kita maksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk terus memperbaiki kualitas tahsinul qiraah, bacaan Al-Quran kita, agar bacaan kita menjadi bacaan Al-Quran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar, orang yang mengajarkannya,
termasuk adalah sebaik-baik manusia sesuai dengan hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Keutamaan yang kedua yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Hanya satu huruf yang dia baca dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Sebagai contoh, ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dikatakan satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ada 3 huruf yang kita baca pada kata alif lam mim, maka sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala untuk kita yang membacanya. Luar biasa pahala yang kita dapatkan. Selain itu juga keutamaan Al-Quran bagi para pembacanya, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah memberikan perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Orang Islam dengan intensitas membaca Al-Quran yang tinggi digambarkan seperti buah utrujah tadi. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa buah utrujah itu seperti mirip dengan buah apel, tetapi memiliki tampilan yang lebih menarik, baunya harum, menggugah selera, memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang enak. Maka seseorang dengan karakter buah ini adalah pribadi yang menyenangkan lahir dan batin. Tampilan lahirnya sama baik dengan kondisi hatinya. Bukan hanya soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial, karena kehadirannya banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ilustrasi di atas memberikan pesan kuat bahwa membaca Al-Quran dengan intensitas tertentu dapat mempengaruhi kualitas kepribadian seseorang, sehingga semakin sering membaca Al-Quran akan semakin terasa nyata Al-Quran menjadi ruh di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.